Kejutan, surprise. Mata Yelena membuka sempurna saat melihat siapa saja yang ada di dalam sana. Ada Santi, Andres, Malika, Fatahila, Radika, Rere, Nanda, Rama, Kanza, dan juga si baby Aisyah. Bahkan Boni, Ngesih, Mbak Asi, dan juga Nina pun udah ada di sana. Ini lirih Yelena dengan wajah penuh keterkejutannya. Selamat datang di rumah baru kita, ya. Ini rumah baru kita, rumah baru untuk keluarga kita yang tidak lagi kecil, karena akan ada calon penghuni baru di sini. Ucap Batur Seraya menangkap wajah Elena yang tampak berkaca-kaca. Mas, ini serius. Emangnya kapan Mas bohong sama kamu? Kamu gak suka? Elena menggeleng cepat membuat Batur mengerutkan keningnya. Bukan gak suka. Malah suka banget. Makasih Mas ya hadiahnya. Ai benar-benar gak nyangka akan dapat kejutan kayak gini. Udah dong, sibuk sama kekandaknya mulu. Kami mau ucapin selamat ini. Celetuk Kanza membuat semua terkekeh. Ups, hampir lupa, sorry. Giliran udah sama suami aja, lupa sama yang di sini. Emangnya kami manekin, Mbak? Celetuk Rere membuat semua makin tergelak. Is, pengantin baru mah, bawel banget. Balas Elena pada Rere yang memang baru 2 minggu yang lalu menikah dengan Radika. Gimana bulan madunya? Sukses dong. Sukses lah Mbak, udah lama menahan sabar, nggak mungkin lah ditunda-tunda lagi. Bekas Rere sambil mengelingkan sebelah matanya pada Radika, membuat Radika melotot tak percaya pada istrinya yang terlalu belak-belakan. Semua orang makin tergelak kencang akibat olahnya, lalu satu persatu dari mereka mengucapkan selamat atas kehamilan Elena. Lalu Pater mengajak semua berkumpul di taman samping yang udah siap dengan berbagai hidangan. Karena hari masih sore, jadi mereka menyantap sejenis camilan saja sambil berbincang bersama. Menjelang malam, mereka barulah makan malam dengan menu berat. Untuk hari istimewa itu, Fatur bahkan mengundang chef terkenal beserta beberapa pelayan agar dapat memasakkan sesuatu yang nikmat untuk para tamunya. Ia tidak ingin keluarganya masih harus capek menyiapkan makan malam dan beres-beres. Bahkan Boning sih, Mbak Asi dan Nina juga diperlakukan selayaknya tamu. Tidak ada yang boleh bekerja hari ini, semuanya tinggal beres. Hari menjelang malam, semua yang hadir pun mulai pulang satu persatu ke kediaman masing-masing. Kecuali Patur, Elena, Fariski, Mbok Ningsi, dan Nina. Patur meminta mereka tidur di sana saja sebab semua keperluan pun udah disediakan, termasuk pakaian ganti untuk Patur, Elena, dan Fariski. Kalau Mbak Ningsi dan Nina karena telah terlebih dahulu tahu, jadi mereka telah membawa pakaian ganti sejak awal. Mas, panggil Elena saat Patur udah mendudukkan bokongnya di pinggiran kasur. Lalu Patur menyandarkan punggungnya pada headboard dan ia merentangkan tangan agar Helena masuk ke dalam tekapannya. Apa? Kok belum tidur? Ini udah malam loh, Ai. Nggak bagus wanita hamil tidur malam-malam. Lukas Patur pelan, seraya mengusap pojok kepala Helena. Nggak bisa tidur kalau nggak dipeluk. Ucap Helena manja. Oh ya? Ini permintaan dede bayinya atau bendanya? Patur yang sejak kehamilan Fariski mulai mempelajari perihal kehamilan, tentu sudah sedikit paham akan kebiasaan-kebiasaan wanita hamil yang mungkin aja dipengaruhi hormon kehamilan. Seperti saat ini, dia yakin ada juga pengaruh dari hormon kehamilan Elena. Kayaknya dua-duanya deh, ujar Elena sambil tersenyum lebar. Oh, bunda dan dedenya kangen dipeluk ayah. Oke, sini ayo peluk erat-erat. Mas, apalagi? Kurang erat pelukannya. Bukan. Jadi, lapar, ucap Elena sambil mengeresapkan matanya. Lapar? Bunda dan Dede mau makan apa? Mau mie instan rasa mie celor? Ucap Elena dengan mata berbinar. Emang ada varian rasa itu? Pagar masih merasa asing dengan varian rasa itu, jadi ia tidak tahu sama sekali. Ada, itu mie khas Palembang. Oh ya, kita punya stok nggak? Elena menggeleng. Beli dulu dong, ujar Elena sambil terkekeh. Tapi
Di minimarket sini emang jarang ada. Wah, jadi Mas mesti bagaimana? Racik sendiri dong. Hah? Tapi Mas nggak tahu cara buatnya. Gampang, tinggal lihat aja caranya di Ucup, sahut Ailana santai. Bahan-bahannya ada kok di kulkas, tinggal Mas olah bumbunya aja. Mie-nya pakai mie instan apa aja nggak masalah. Mas, Mas buat gih, please. Si Dede maunya mie telur buatan ayahnya kayak katanya. Ujar Ailana dengan mata berbinar membuat Batur pasrah dan mencoba membuatkannya. Dengan bermodalkan resep yang di-share di channel Ucup, Batur mulai mengeluarkan bumbu-bumbu dan menghaluskannya. Beruntung kini ia mulai memahami aneka bumbu. Sebab semenjak menikah dengan Ailana, ia kerap mengganggu wanitanya itu saat hendak memasak. Akibatnya Ailana sering memintanya membantu, alih-alih mengganggu membuat Batur cukup paham bagaimana cara memasak, termasuk cara mengolah bumbu. Tentu hal itu tak sia-sia seperti saat ini. Di saat istrinya untuk pertama kalinya mengidam sesuatu yang harus ia sendiri yang memasaknya, ia udah bisa membuatkannya. Bagaimana rasanya, Ai? Tanya Batur was-was. Ya udah seperti kontestan kontes memasak yang menunggu komentar dari sang komentator. Ailana menatap piring berisi mie berkuah itu dengan seksama. Ailana bahkan sampai menelan salipannya sendiri karena tergoda oleh penampakan dan aroma mie khas daerah Palembang tersebut. Untuk plating cukup bagus, aroma sepertinya mantap. Kalau rasa, tunggu dulu. Ayo cicip dulu, ini aman kan? Tanya Ailana hendak mengerjai Batur. Ay, buruan ih, atau Mas makan nih? Iya, gak sabaran banget. Omelnya lalu Ailana pun mulai menyendok mie ke dalam mulut. Lalu masuk lagi sesendok beserta telurnya. Masuk lagi sesendok dengan udangnya, hingga tanpa terasa isi piring itu pun tandas tak bersisa. Alhamdulillah, sepertinya dedenya suka Mas. Katanya enak, ayah punya bakat masak nih. Tanda Ailana masih sambil terkekeh. Mas kan emang ayah yang hebat dan serba bisa. Ucap Batur penuh percaya diri membuat Ailana tergagah. Tak terasa, kehamilan Ailana telah memasuki usia ke-4 bulan. Perut datar Ailana pun kini udah terlihat lebih menonjol. Seiring bertambahnya hari, makin bertambah pula perhatian Batur kepada Ailana. Batur seakan tak ingin meninggalkan satu momen pun tanpa kehadiran dirinya di sisi Ailana. Berharap dengan itu, setiap kenangan indah itu dapat terekam jelas di memori Ailana, hingga tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Mentari sudah mulai bersinar, cahayanya bahkan telah mulai masuk melalui celah-celah gorden. Seakan sedang mengintip sepasang sejoli yang masih asik menenggelamkan diri mereka di dalam mimpi. Tidak lama kemudian, Batur mulai mengerjapkan mata. Diliriknya sang istri tercinta, yang masih asik terlelap dengan sola senyum penuh cinta. Dipandanginya lemat-lemat wajah cantik Ailana. Berharap ia tidak akan pernah kehilangan momen ini. Berharap hanya dirinya seoranglah yang bisa menikmati setiap momen ini. Sesaat kemudian Ailana pun menyusul membuka matanya. Ia lantas tersenyum saat melihat Batur telah bangun terlebih dahulu dan memandanginya. Pagi Mas, ucap Ailana dengan suara khas bangun tidur. Pagi Ayang, sahut Batur. Pagi ini, Bunda dan Baby mau sarapan apa? Tawar Batur. Ailana apa berpikir apa yang ingin ia makan pagi ini. Tiba-tiba, ia menginginkan bubur ayam Bandung. Mata Ailana seketika berbinar, membayangkan bubur ayam Bandung ekstra telur yang ia bayangkan pasti sangat nikmat. Bubur ayam Bandung kayaknya enak Mas, ucap Ailana sambil menyengir lebar. Batur tanpa berpikir. Oke, kita mandi dulu yuk, terus ke CFD. Di sana pasti banyak yang jualan bubur ayam Bandung, ujar Batur. Ailana terus senyum senang. Kalau gitu Mas mandi dulu, Ki. Ai mau bangunin Fariski dulu. No, kamu mandi duluan aja, Ai. Biar urusan Fariski Mas yang urus. Mandi, Gi.
Atau mau mandi bareng? Biar lebih hemat waktu. Goda Fatur. Kalau mandi bareng bukannya cepat, malah makin lama. Tahulah apa yang bakal terjadi di dalam. Pengalaman membuktikan kalau Mas. Dedek Kailena sambil tergagah. Jangan dibuka kartu as, Mas. Balasnya yang juga tergagah karena Helena bisa membaca pikirannya. Ya udah, Mas bangunin Fariski dulu, ya ayah. Imbau Fatur lagi lalu ia mengecap kening Helena singkat sebelum meninggalkannya menuju kamar Fariski. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:05. Kini Fatur, Helena dan Fariski sudah bersiap dengan outfit olahraga mereka. Tanpa Fatur sedang memanaskan mobil terlebih dahulu sebelum melakukannya menuju CFD. Tak sampai 1 jam kemudian mobil Fatur telah tiba di area CFD Kota Jakarta. Fatur memarkirkan mobilnya di tempat yang strategis agar mudah dijangkau. Area CFD terlihat sangat ramai hari itu. Banyak orang datang dari berbagai penjuru untuk sekedar jalan-jalan. Nongkrong olahraga, bahkan ada yang datang sengaja untuk berburu kuliner karena saat CFD biasanya akan ramai penjual yang menjual aneka kuliner. Sama seperti mereka hari ini yang sengaja datang ke CFD untuk berburu bubur ayam Bandung. Tak butuh waktu lama. Kini Fatur dan Ailena telah berdiri di depan sebuah stand penjualan bubur ayam Bandung. Tapi karena terlalu ramai, Fatur terpaksa ikut antri. Sedangkan Ailena dan Fariski, dia pinta menunggu di tempat yang tak jauh dari sana. Ame amat unda, ayo oleh kecanan dah. Donjok Fariski ke tempat anak-anak bermain. Bukan gak boleh sayang, tapi di sana ramai banget. Nanti aja ya bareng ayah. Kejar Ailena dan Fariski pun mengangguk pelan. Ini ay. Kejar Fatur seraya menyerahkan semangkuk bubur ayam Bandung pada Helena yang diterima Helena dengan senyuman mereka. Ais mau ya? Ais mau bubur ayam uga? Kejar Fariski saat melihat Fatur menyerahkan semangkuk bubur ayam pada Helena tadi. Ini punya Faris, tapi makannya nanti ya. Ayah mau ambil punya ayah dulu di sana. Ais makan sama ayah aja. Biar bunda makan duluan. Kasihan bunda dan dedenya kalau harus menungguin kita juga. Ujar Fatur sambil mengusap kepala Fariski dengan sayang. Memang tak dapat diragukan lagi. Kasih sayang Fatur pada Fariski terlihat sangat tulus dan besar. Hal itulah yang membuat Helena makin mencintainya. Saat Fatur pertama kali menyatakan perasaannya kepada Helena, dulu memang Helena udah memiliki ketertarikan kepada Fatur. Tapi seiring berjalannya waktu, ketertarikan itu makin membesar. Saat melihat Fatur begitu memperhatikannya, dirinya juga bayi yang ada di dalam kandungannya. Awalnya, Helena kadang masih merasa takut. Perhatian yang dicerahkan Fatur itu hanya cara untuk menarik perhatian dirinya. Tapi setelah menjalani hidup rumah tangga selama 2 tahun lebih ini, ketakutan itu sirna berganti keyakinan mutlak kalau Fatur memang benar-benar mencintai dirinya juga anaknya. Bahkan orang-orang yang melihat kedekatan ayah dan anak itu mengira Fariski memang putra kandungnya Fatur. Sangat jarang di zaman sekarang kan, orang tua sambung dapat menerima anak sambungnya seperti anak kandungnya sendiri. Tapi Fatur tidak begitu. Ia bahkan sampai lupa siapa ayah kandung Fariski sebenarnya, karena terlalu sayang pada putra sambungnya itu. Oke ya, jangan lama-lama ya. Ayah sudah lapar, ujar Fariski dengan wajah imutnya. Oke my friends, seru Fatur penuh semangat. Ia pun segera berlalu menuju penjual bubur ayam setelah mengusap pipi Helena terlebih dahulu. Helena menatap punggung Fatur yang berlalu menuju penjual bubur ayam dengan tatapan penuh cinta. Dalam hati Helena tidak berhenti bersyukur karena telah diberikan pasangan hidup sebaik dan setulus Fatur.